Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Novian. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang statistik. Di sini table of contentnya adalah pengantar statistik, jenis data, ukuran pemusatan data, dan peluang. Baik. Jadi mengapa sih kita perlu belajar statistik? Jadi pada era revolusi industri 4.0 dengan kemajuan teknologi informatika, kalau zaman dulu mungkin kita berkirim surat untuk tahu kabar seseorang, maka dia terus bertransformasi gitu. Mulai dari telepon umum, kemudian di wartel, terus sekarang dengan adanya handphone, maka orang bisa berkomunikasi bahkan sampai video call, jadi tahu dia lagi ngapain. Dalam perkembangan TI ini kita mengenal istilah adanya data warehouse, yaitu seperti gudang data. Jadi kalau ini banyak server di situ menyimpan banyak data. Kemudian data mining, kita bisa melakukan penggalian data bahkan untuk data-data sampai 10 tahun ke belakang. Kemudian ada big data analytics. Jadi datanya itu sangat banyak gitu kan, maha data gitu. Jadi kalau kita bayangkan satu orang aja, kalau dulu cuma diperoleh data misalkan nama dan alamat, maka zaman sekarang itu dengan nick aja itu sudah memuat data terkait nama, umur, jenis kelamin, agama gitu kan, status kawin, dan banyak gitu. Kemudian juga bisa terekam dia misalkan upload atau posting status apa, baik di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, dan sebagainya gitu. Dan juga ada data tentang dia jual beli transaksi online-nya gitu, apakah lewat Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan sebagainya. Itu satu orang, satu manusia. Bayangkan big data ini adalah jutaan manusia di planet bumi ini. Jadi datanya sangat banyak, maha data. Kemudian ada data science, data tentang keilmuan. Nah, statistik adalah tonggak dari kemajuan TI tersebut itu. Kalau kita ilustrasikan, kita membangun sebuah rumah gitu ya. Kalau rumah itu nggak ada data statistiknya, kita nggak tahu berapa luas tanah yang akan dibangun, maka rumah itu akan cepat hancur ya. Tapi kalau kita punya statistiknya, misalkan luas tanah yang dibangun berapa, kemudian fondasinya berapa, kemudian tinggi rumahnya berapa, maka rumah itu akan berdiri kokoh. Karena itu statistik penting, karena dia berhubungan dan terkoneksi dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagaimanakah sejarah statistik itu? Nah, statistik itu berakar dari bahasa Latin, yaitu statisticum collegium, yang dulunya artinya adalah negarawan atau politik. Kemudian pada tahun 1749, Gottfried Achenwald, seorang berkebangsaan Jerman, dia mengemukakan istilah statistik, yaitu ilmu tentang kenegaraan. Kemudian pada awal abad ke-19, Sir John Sinclair, orang Inggris, dia menggunakan istilah statistik itu sebagai ilmu tentang pengelolaan data. Jadi pada saat itu adalah data administrasi kependudukan seperti sensus penduduk dan seterusnya. Nah, pada abad ke-20, statistik ini dipakai dalam disiplin ilmu matematika seperti probabilitas dan seterusnya. Nah, jadi statistik adalah ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan data, pengolahan data, penyajian dan analisis data. Di pengumpulan data itu ada sensus, survei, registrasi ya. Kalau sensus itu metodenya lah samplingnya populasi, sedangkan survei itu adalah sampel ya. Nah, registrasi, kemudian setelah data dikumpulkan dari lapangan, maka dilakukan pengolahan data. Jadi data itu di entry, kemudian dianalisis dan baru disajikan dalam bentuk publikasi statistik. Nah, apa itu data? Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari
pengamatan, perhitungan, pengukuran, dan respon. Nah, apa saja jenis-jenis data itu? Jadi jenis-jenis data itu adalah menurut sifatnya ada data kualitatif, yaitu seperti audio, video, gambar, dan kuantitatif, yaitu angka. Nah, kemudian menurut sumbernya data internal dan eksternal. Internal contohnya adalah data mahasiswa, data keuangan itu. Kemudian yang eksternalnya itu seperti kepuasan pelanggan. Nah, berdasarkan waktu ada cross section, yaitu satu data, misalkan hasil sensus penduduk tahun 2020. Kemudian ada data time series, contohnya adalah data produk domestik regional bruto tahun 2015 sampai 2020. Kemudian menurut cara memperolehnya ada data primer dan data sekunder. Data primer contohnya kayak mahasiswa misalkan bikin skripsi gitu atau tesis gitu kan. Jadi dia mulai dari membuat kuesioner, kemudian melakukan uji reliabilitas dan validitas, kemudian dia ke lapangan nyacah. Jadi dia sendiri yang ngumpulin datanya primer. Nah, data sekunder misalkan ada mahasiswa yang dia bikin skripsi pakai data dari BPS gitu. Nah, adapun metode pengumpulan datanya adalah pertama sensus ya. Sensus itu jadi pengambilan sampelnya itu adalah populasi, jadi keseluruhan. Kalau di BPS sendiri itu ada 3 sensus ya, ada sensus penduduk yang berakhiran 0, sensus penduduk tahun 80, 90, 2000, 2010 dan 2020. Kemudian ada sensus pertanian berakhiran 03, sensus pertanian 93, 2003, 2013 dan nanti 2023. Kemudian ada sensus ekonomi yang berakhiran tahun 06, seperti sensus ekonomi 86, 96, 2006, 2016 dan nanti 2026. Nah, kemudian selain sensus ada juga survei. Jadi sensus itu populasi dan 10 tahun sekali. Mengapa? Karena biayanya mahal, belum lagi pelatihannya dan seterusnya. Jadi membangun data itu mahal, lebih mahal jika membangun tanpa data. Ada juga survei. Survei itu contohnya kalau di BPS ada survei sosial ekonomi nasional dan survei angkatan kerja nasional. Kemudian registrasi. Kalau registrasi ini masyarakat yang datang, jadi lebih pasif. Kalau sensus survei kan aktif, misalkan kayak BPS itu mengumpulkan data ke rumah-rumah penduduk sampai ke daerah-daerah sulit. Sedangkan registrasi itu masyarakatnya yang ke dinas, misalkan di Dukcapil untuk buat KTP, KK dan sebagainya. Kemudian ada eksperimen, misalkan kayak menemukan formula dari vaksin COVID, misalkan melakukan eksperimen gitu. Nah, adapun ukuran pemusatan data itu adalah ukuran data itu ada ukuran pemusatan data min, median, modus. Kemudian rata-rata, median nilai tengah, dan modus nilai terbanyak. Kemudian ukuran letak data ada median, kuartil, per 10, desil. Di median, kuartil, nilai tertinggi 2, desilnya 10 dan persentase per 100. Kemudian ada ukuran penyebaran data, jangkauan terkuartil, desimal rata-rata, desimal baku teragam. Nah, adapun formula pemusatan datanya seperti itu. Jadi ada data tunggal dan ada data berkelompok. Nah, dari rataan di sini S bar sama jumlah observasi sigma SI per N. Data berkelompok S bar sama sigma FI XI per sigma FI. Dan juga ada modus. Ini ada juga formula dari median, kuartil, desil untuk data tunggal dan data berkelompok. Ini ada contoh soal rata-rata data berkelompok. Misalkan hasil ujian mahasiswa teknik informatika berjumlah 54 orang yang telah diolah dan disajikan dalam tabel di samping. Di sini ada kategori nilainya, rentangnya data berkelompok yang 4852, frekuensinya 2 dan seterusnya. Nah, berapakah nilai min dari data tersebut? Nah, untuk min ini pertama kita buat kolom XI sebagai bantuan, itu nilai tengah dari kategori nilai. Jadi misalkan kategori nilai yang pertama 48 sampai 52, XI-nya 50 nilai tengahnya ya. Jadi antara 48 sampai 52 itu nilai tengahnya 50, frekuensinya 2. Jadi dibikin kolom bantu FI/XI, jadi 50 kali 2 sama 100 dan seterusnya sampai ke bawah. Jadi kemudian kita buat juga kolom FI/XI sebagai bantuan, yaitu nilai hasil kali XI dengan FI. Di sini sigma FI-nya atau N sama dengan 54 dan sigma FI/XI sama dengan 3845. Jadi rata-ratanya adalah jumlah frekuensi dikali observasinya dibagi
jumlah frekuensinya ya. Jadi jumlah frekuensi dikali nilai tengah sigma Fxi dibagi sigma Fi. Contohnya 3845 dibagi 54 71,203. Jadi rata-rata nilai mahasiswa kelas TI tersebut sebesar 71,203. Nah, sekarang kita masuk ke peluang. Nah, jadi ruang sampel adalah himpunan dari semua kejadian yang mungkin terjadi pada suatu percobaan. Nah, kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Nah, apa itu konsep peluang? Peluang adalah besarnya probabilitas atau kemungkinan berlangsungnya suatu kejadian. Nah, peluang itu sejarahnya itu diambil dari permainan judi. Makanya dalam persoalan peluang itu memakai koin, dadu, kartu gitu kan. Nah, di sini ada rumusnya bahwa peluang sama dengan peluang kejadian A adalah NA banyak kejadian A dibagi NA sebanyak seluruh kejadian ruang sampel. Jadi misalnya sebuah koin dilempar gitu, maka berapa peluang munculnya angka atau gambar sama setengah. Tapi kalau dua koin itu berapakah peluang munculnya angka atau gambar atau angka-angka atau gambar-gambar, seperti itu contohnya ya kan. Nah, baiklah demikian saja materi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.